sekarang aja Pak Hasto diperiksa mereka. Iya, kita dipanggil mereka kabar terkait terbaru ya. korupsi ini. Korupsi Kemenhub ada kaitannya dengan Pak Hasto? Iya. Seperti apa informasinya? Kayak yang udah ada oknum-oknum di KPK yang bermain. Kau nih salah satu tersangkanya mau nggak kan gitu kan? Nah itulah yang kita khawatirkan permainan oknum. Dari penyitaan handphone Pak Hasto itulah dapat kasus ini lagi, maka digarap lagi kan gitu. Menandatangani Pak Hasto dan stafnya itu. Harusnya jangan tanda tangani ya. Tanda tangan ngakunya ditandatangani dan itu jubir KPK menegaskan, oh silakan kita ada CCTV kok. Ada satu berita menarik yang cukup layak saya untuk podcast kan. KPK tak sentuh pemberi gratifikasi kepada Rafael Alun. Itu ada sekitar 62 perusahaan yang memberi Rafael Alun. Jumlahnya fantastis. Jumpa lagi di podcast Keadilan TV, masih bersama saya Jerry. Buat teman-teman, selamat datang di podcast Keadilan TV untuk edisi berikutnya. Dan kita awali dengan jangan lupa untuk subscribe di podcast YouTube Keadilan TV dan selalu mengikuti perkembangan berita dari Keadilan di berita online keadilan.id dan juga e-magazine keadilan.co.id. Di edisi kali ini, teman-teman, kita masih kedatangan di wartawan Majalah Keadilan. Dua wartawan kita. Yang pertama adalah Bang Irul. Halo Bang, sehat Bang? Bang Irul. Lihatnya kesini sih. Oh iya. Sehat ya. Oh iya, salah kita. Bang Irul sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Jadi gimana Jer? Sehat juga? Sehat, puji Tuhan. Ya, oke. Bang Budi? Alhamdulillah sehat. Iya. Di edisi kita 93 ini banyak kali berita-berita yang patut kita angkat. Dan di salah satunya di podcast ini terkait dengan masih KPK nih, Bang Irul dan Bang Guring nih. Salah satunya nih Bang, tentang Kemenhub nih Bang Irul nih. Oh ya, pengusutan ini ya di perkara korupsi di Kemenhub. Iya. Di edisi 93 ini teman-teman banyak berita-berita yang patut diangkat dan perlu diketahui sama masyarakat semua. Di 93 salah satunya adalah yang mau kita angkat tentang KPK terkait dengan korupsi, dugaan korupsi di Kemenhub ya Bang Irul ya. DJKA ya Bang Guri ya. KPK jangan ragu tuntaskan korupsi Kemenhub. Gurita korupsi proyek jalur kereta api banyak menyeret nama. Wah ini dari tim wartawan Bang Irul yang mengangkat ini. Ada satu nama nih Bang, dari penetapan 13 tersangka baru, ada beberapa juga yang salah satunya diantaranya adalah M. Suryo yang disebut-sebut kenal dekat orang kuat. Dan 13 tersangka lainnya namanya masih dirahasiakan. Nah, kita ke Bang Irul dulu. Ini kenapa berita ini layak untuk dinaikkan di edisi 93 ini Bang Da? Ya. Sebenarnya nih kasus udah lama nih ya. Sebelumnya udah ada 12 orang tersangka. Sebelumnya 12 orang? 12 orang tersangka. Ini kayaknya korupsi berjamaah. Kayak kita dulu KPK sering tuh kan? Enggak, KPK sering tuh pernah dulu mengungkap kasus bansos. Itu berjamaah, seluruh anggota DPRD masuk semua, karena berjamaah. Nasional juga ya Bang? Termasuk kasus di Jambi juga itu. Kalau ini berapa DPRD, Malang juga. Kalau ini kasus dari tingkat bawah di Kemenhub sampai ke pimpinan tertinggi diduga terlibat gitu. Wow, berjamaahnya. Nah, ini sejarah awalnya korupsi Kemenhub ini terkait apa? Apa sih Bang, boleh ceritakan? Ya, ini terkait pembangunan jalur kereta. Ya. Jalur lintasan kereta api berarti ya. Oke. Ya di situ tergantung di daerahnya nih ya. Ini pembangunan jalur kereta di daerah A, gitu kan? Otomatis penyelenggaranya ya pejabat di situ, ada unit-unitnya gitu kan? Di bawah
Kemenhub berarti Iya, dong, pemberi order lah kalau kita bilang ya. Oke, oke Bang. Nah, di situ walaupun daerah yang mengendalikan proyek ini, Oke. tapi alirannya sampai ke pusat gitu kan. Oke. Nah, itulah yang sedang diungkap oleh KPK. Permasalahannya sekarang gini, Jer. Oke Bang Irul. Yang dituntaskan awalnya dan udah dituntaskan ini kan mesti level bawah. Level bawah maksudnya Level apa, bawah Bang? ya pelaksana lelang. Ya, ada di sana kayak kita lelang kalau tingkatnya unit UPT gitulah. Oke. Nah, Oke. ya, kan gitu kan. Mesti mereka yang yang udah selesai Oke. persidangannya, udah diponis dengan bermacam berbeda-beda Oke. sesuai tingkat ininya lah perbuatannya kan gitu kan. Ya, ya. Nah, sekarang ini KPK kan mengumumkan lagi ada tersangka baru. Pengembangan. Pengembangan dari fakta persidangan. Oke. Bahwasanya ada aliran dana ke Dirjen, ada sampai katanya ke menteri dapat sesuai dengan adanya aksi-aksi demonstrasi kan. Oke, Menteri Minta- Perhubungan iya, maksudnya Bang, minta potensinya di- dugaan. iya, dituntaskan. Oke. Gitu kan. Makanya kita sebenarnya kita mengkritik gitu loh. Kenapa sih udah ada tersangka, ditetapkan tersangka baru sampai 13 orang, tapi nggak mau menyebut nama gitu loh. Kalau kita memandang orang itu ditetapkan tersangka karena udah ada 2 alat bukti yang Dua alat cukup. bukti. Oke, syarat. Ya artinya ya nggak sembarang dong kita tetapkan orang sebagai tersangka. Oke. Ya kan? Ya udah sebutkan aja namanya gitu loh. Gitu kan gitu. Kok ini ada kita tekan 13 tersangka baru, kok nggak disebutkan namanya kan gitu. Ini ada apa kan gitu. Ya kita khawatirnya kayak yang udah-udah. Ya. Kayak yang udah-udah ada oknum-oknum di KPK yang bermain. Kalau kita bilang ya. Dugaan menutupi atau bagaimana Bang? Ya. cover gitu. Bau. Kong kali kong, Ya, kong kali kong lah gitu. backing. Kita kan nggak nebak-nebak siapa nih tersangka, tapi ketika seseorang ditekan, Iya. kau nih salah satu tersangkanya mau nggak kan gitu kan? Nah itulah yang kita khawatirkan permainan oknum. Nah, kita sebelum lebih jauh lagi izin Bang Irul, ini proyek apa sih Bang di Kemenhub ini yang akhirnya diusut oleh KPK ini gitu loh? Ya, Lintasan di daerah mana gitu loh? Oh ini di sejawa kan? Jawa. Jawa. Oh, oke. Sejawa ya. Jawa, oke. Ini saya dapat dari yang Abang tulis dari majalah Keadilan. Salah satunya ya Bang, proyek pembangunan jalur kereta api antara stasiun Solo Balapan Kalioso. Itu salah satunya. Ya, Ada juga ya. di Sulawesi. Iya. Berarti ini untuk proyek yang besar dong dari Kemenhub Iya. untuk jalur lintasan kereta api. Sangat besar. Di bawah Dirjen DJKA ya Iya, Bang. Direktorat Jenderal Kereta Oke. Api. Oke, nah kembali lagi ke penetapan 13 tersangka ini yang kok nggak diungkap aja namanya. Disebutkan namanya kan. Lanjut Bang. Ya kita khawatir ada oknum-oknum yang memanfaatkan ini kan gitu kan. Ya kita udah mengetahui lah dengan pimpinannya tertinggi aja bisa gitu kan. Kayak Firly Sarilasuli Limpo. Mau nggak kasus selesai bayar kan gitu kan. Khawatirnya kita kan begitu. Oke. Apalagi jelas dalam persidangan Dadan Tri. Oke. Oh, dia diminta 6 juta dolar Singapura biar nggak ditersangkakan. Itu ada di Ada di itu? persidangan. Itu kan rame. Kalau Bang, Oknum katanya gitu kan. sebelum itu Dadantri itu siapa atau kasus apa Bang? Yang mana? Dadantri itu. Dadan Tri itu yang kasus ini suap MA. Sekretaris MA ya? Iya, Hasbi Hasan. iya. Oh, oke. Ini proyek untuk pekerja lintasan kereta api ini tahun berapa sih Bang? Baru-baru ini atau ini cerita lama baru terungkap atau Ini gimana? ya proyek ini berapa tahun ini ya? Iya, iya. Ah, Dari info dari
yang saya baca di majalah Keadilan tahun pekerjaan tahun 2018-2022. Ya, Oke. 4 tahun berarti kan? Oke. Dan ini Bang Irul tulis ada nama M Suryo. Nah, Ini ini- kalau udah ini- kalau udah nyebutin nama ya. nih, teman-teman pasti pada tertarik. Ya ini M Suryo Oke. memang udah ditetapkan tersangka, tapi kan nggak dilakukan penahanan. Ini juga menjadi pertanyaan gitu kan. Belum dilakukan. Iya, belum melakukan penahanan. Ini kan jarang-jarang KPK. Mau kejadian kayak model Erjelino kan nggak mungkin. Orang tersandra jadi dengan status tersangka kan gitu kan. Oke. Tapi yang menarik ini Suryo ini terungkap kan karena ada apa namanya persengketaan, perselisihan antara ketua KPK dengan Kapolda Metro kan Pak Karyoto. Oke. Wah, itu kan lagi ada apa namanya kalau kita istilah kita selek lah antara mereka. Gimana caranya apa namanya Mengganggu dalam kutip. mengganggu Karyoto kan gitu. Pak Kapolda Metro Jaya, iya. Karyoto. Padahal dulu Pak Karyoto di KPK juga. Iya. Pernah di KPK juga. Oh, pada KTP kan? Ya, mau Oh, tahun berapa, Bang? Gak lama sebelum dia jabat Kapolda dia Iya, di di sana. KPK dulu. Justru itu Jadi ini perselisihan. ada potensi mengganggu hingga Ganggu pada mengganggu. akhirnya Gimana cara tercuat. mengganggu Pak Karyoto ya melalui Suryo ini kan gitu. Memang ada potensi kedekatan atau Nah, isunya kan ketika itu ya memang si Suryo ini dilindungi lah sama Pak Karyoto kan gitu. Kapolda Metro Jaya Ya sekarang? ada Oke. selain ada kedekatan bisnis lah apa enggak kita kan nggak tahu kan gitu. Oke. Nah, terkait pengembangan di JKA Kemenhub ini seperti apa, Bang? Yang Abang Ya. dapat. Sebenarnya di dalam fakta persidangan udah banyak terungkap kan. Oke. Fakta-fakta apa nih, Bang? Ya, Dirjen mendapat aliran dana untuk THR gitu loh. Kan memang itu sebenarnya dan KPK sebenarnya juga udah tersangka baru ini terdiri dari katanya gitu kan orang Kemenhub katanya. Cuman gitu-gitu doang kan. Oke. 2 perusahaan katanya gitu kan sama 1 swasta katanya gitu. Ya kalau perusahaan-perusahaan itu ya bisa udah di sini di majalah udah kita jelaskan kan siapa yang mendapatkan tender itu dengan hasil sogo gitu kan. Nah, itu yang mau diarahkan sama KPK. Banyak nama loh nih, Bang, yang Abang tulis ini. Selain M Suryo, ini nanti bisa Abang Nah, itu ya koreksi itu ya itu apa pemilik perusahaan Iya, itu tuh. Ada Billy Haryanto, Ya. atau alias Billy Beras yang juga disebut terlibat. Terus Ferry Sapta Indrianto atau alias Ferry Gareng, Roni Gunawan, Wahyu Kurniawan, Karseno Endra, Merdi Sipautar, semuanya adalah penerima manfaat dari perbuatan korupsi pembangunan jalur kereta api tersebut. Ini seperti apa sih, Bang? Ya kalau itu terkait pengusaha itu kan, itu Iya. nama-nama pengusaha Ini yang swasta, megang- Bang, ya? yang mendapatkan proyek. Perusahaan-perusahaan mereka inilah ketika mendapatkan proyek dengan cara suap. Itu yang diungkap KPK, makanya KPK mengemukakan ada 2 tersangka baru dari perusahaan. Oke. Mereka itulah gitu loh. Nah, yang dari Kemenhub ini yang ini kan banyak nama disebut. Dirjen kayak si dirjennya si siapa namanya? Ya. Siapa namanya? Rizal ya. Rizal dua dirjen loh. Banten 2 dirjen di kereta api itu Di Banten, oke. enggak mantan dua mantan dirjen kereta api Oke. diduga mendapat aliran dana dari pekerjaan ini. Berapa nilainya, Bang? Kalau itu nggak nyampe miliaran itu kayak apa namanya untuk uang THR gitu di fakta persidangan itu kan. Oke. Nggak 1 miliar untuk dibagi-bagi gitu. Ada itu ininya kan di Oke, fakta lanjut, Bang. persidangan ada itu. Oke. Nah, potensi kerugian negara dari korupsi ini DJK ini berapa, Bang? 1 miliar lebih. 1 triliun ya. Wuh, Kalau di Masa? di daerah Sumatera itu 1,5%. Oh, itu ya, Yang itu di ya. Sangki apa namanya itu? Besitang. Besitang. Sitang.
Oh, itu kejaksaan. Iya, Kejaksaan Kalau ini Agung. KPK. Oke, kalau yang lagi di KPK ini untuk DJ kayak Ya, proyek ini, iya di Jawa. Jawa. Iya. Potensi kerugian negaranya berapa Bang Irul? Tapi gede ini, gede. Sampai puluhan miliaran. Oh, kalau ini udah ratusan miliar ini. Oh, suap menyuapnya aja berani puluhan miliar gitu kan. Berarti kan nilai proyeknya fantastis. Oke, nah ada fakta-fakta apa lagi yang Abang dapat penelusuran di lapangan Bang? Ya sebenarnya kita ini aja. Kita hanya konsen mendesak KPK. Janganlah begitu. Kalau menetapkan tersangka baru sebutkan namanya gitu. Kita kekhawatiran kan ini. Ada oknum-oknum yang Memanfaatkan, ya, mengintervensi memanfaatkan peluang lah. peluang Ya berkas jadi beras nanti jadinya kan gitu kan. Nah itu yang kita hindarkan gitu kan. Boleh nyambung sedikit nggak? Boleh banget Ini Bang. Dah. justru ini Bang, ada berita baru dari juru bicara KPK Bang. Oke. Yang bukan mantan sih, masih penyidik sebenarnya. Ya. Yang Pak Tesa itu, dia bilang sekarang saksi yang dihadirkan di KPK pakai inisial, Ya. tidak menyebutkan nama, termasuk nama-nama perusahaan. Termasuk Jadi pakai nama-nama inisial aja. perusahaan. Oke. Maksudnya gimana nih Bang Guri? Ya kayak tadi yang disebutkan Bang Irul itu, tapi nggak disebutkan namanya, tapi dia pakai inisial doang. Gitu. Kalau ini jelas nggak inisial juga nggak, kita masih dirahasiakan. Nah, inisial pun nggak ada. Iya. Dari penetapan 13 tersangka ini, biasanya kan pengetahuan masyarakat. Ketika orang udah ketika KPK udah bisa mentersangkakan orang itu minimal 2 alat bukti udah. Kena sebutkan aja kan gitu. Dari penelusuran yang Bang Irul dapat nih, sejauh mana potensi intervensi atau kong kali kok apakah ada? Ya, kalau saya ngobrol sama pegiat-pegiat anti korupsi, kalau ini hanya sekedar strategi KPK untuk mengungkap suatu kasus, ya nggak lucu juga gitu loh. Kenapa sih gitu loh? Ya kalau memang itu ya sebutkan aja gitu namanya, tersangkanya siapa kan gitu kan. Siapa Bang pegiat anti korupsinya Bang? Ada, kalau ini kita ada dari Corruption Investigation Committee. Oh. Ya ini itu ada kayak edisi sebelumnya saya nulis tentang Amarta Karya. Oke. Amarta Karya itu lebih ini udah diketahui penerima aliran dana bebas saja gitu loh. Kita Bebas gimana Bang? ya maksudnya ya aman-aman aja, malah menjabat sekarang Padahal udah ketahui sebagai penerima aliran dana, udah potensi ketahuan. korupsi. Ya dia dapat sepeda, dapat jam mewah gitu kan. Masih sih? Iya, gitu. Ada di Amarta Karya itu. Oke, terkait dengan korupsi Kemenhub ini? Ya itu yang kita dorong gitu loh. Kalau udah berpotensi sebagai tersangka, Sudah ditetapkan pula. Ya udah apain lagi gitu, ngapain disebut dirahasiakan namanya deh. Yang kita khawatirkan ada oknum-oknum di dalam yang memanfaatkan itu peluang ini gitu kan. Peluang untuk gimana nih pengamatan Bang Irul? Namanya mereka tidak, ini kan berproses terus Jer. Oke. Kita mengkhawatirkan ketika si A udah Tetapkan. ini ya yang taruhlah ini yang mereka tetapkan tersangka. Iya. Ketika ada oknum-oknum tadi yang berusaha untuk memberaskan dia kan gitu ya. Berkas jadi beras gitu kan ya. Deal. Bisa aja dia bukan tersangka nanti yang ini karena itu. Orang ini kan berproses memeriksa terus. Sekarang aja Pak Hasto diperiksa mereka. Iya, kita dipanggil mereka kabar terkait terbaru ya. Korupsi ini. Oh, iya. Bentar dulu Bang. Korupsi Kemenhub ada kaitannya dengan Pasto. Iya. Seperti apa informasinya? Itu belum. Ini lagi coba Boleh saya tambahkan Coba, Bang soal Pasto. Tadi Pak Jubir KPK juga merilis siapa? soal Jubir KPK. Oke. Juru bicara KPK. Oke. Tadi pagi sebelum Jumatan udah merilis itu bahwa Pak Hasto sebagai Sekjen KPK dipanggil Sekjen PDIP. Sekjen KPK, Sekjen PDIP dipanggil KPK sebagai saksi.
tapi bukan kapasitasnya bukan sebagai sekjen partai. Tapi Dia dipanggil kapasitasnya sebagai konsultan dalam apa sih namanya perkara tersebut, kasus DJKI tersebut. apa hubungannya? Ya kita nggak tahu pendalamannya seperti apa, kita itu nanti akan diumumkan nanti di KPK nanti selanjutnya. Nah sementara baru panggilan aja, artinya Pak Hasto sampai sekarang belum datang di KPK. Gitu. Kalau gue dapat informasi dari orang-orang KPK di sana. Berarti ada potensi kaitannya atau cerita dari fakta Pak Hasto pernah menjadi konsultan. Ya itu dalam apa namanya pernyataan dari juru bicara KPK ya, konsultan Untuk pengadaan lintas kereta api Ya, di DJKI ini. di DJKI sih seperti itu. Entah itu dia sebagai swastanya atau apa Ya, gitu. ya. Ini saya Nah, itu berpikir, belum di apa namanya belum di keterangannya belum lebih lanjut sama KPK gitu. Nanti katanya akan diungkapkan. mungkin ada kaitannya dengan penahanan barang bukti, Wah, itu nggak penahanan tahu. barang Apa? barang Pak Hasto yang apa tuh yang Disita. Disita Disita Wah, itu. itu nggak tahu gitu. dikorek-korek Nanti handphonenya, buku catatannya, Ya, iya kan, wah ada A B C Ada A B terkait C. ini coba-coba lah gitu. Gimana pendapat itu? Bang? Ya kalau itu belum sampai ke situ ya, karena Ah. informasinya kan baru berapa jam. Nanti ya mungkin setelah Oh baru hari ini baru dapat baru update hari ya? ini baru, 19 Juli baru berapa jam 2024. lah sebelum Jumatan kayaknya itu. Oke. Gitu. 19 Juli 2024 teman-teman kita baru dapat kabar pemanggilan Iya, terkait pemanggilan. dengan Pak Hasto sebagai konsultan Iya, dan mungkin disinyalir terkait perkara terkait DJKI dengan tersebut. dan mungkin ada korek-korek dari Iya, penyitaan barang Pak Hasto yang terkait Harun Masiku tempo lalu. Oke, kita balik ke korupsi Aku Kemenko. menarik nih Jar. Aku Iya. pernah diskusi sama Hakim Tipikor. Oke. Hakim Tipikor terkait penyitaan handphone. Oke. Ini Tipikor mana Bang? Jakarta atau Jakarta. Jakarta. Hakim Jakarta, Tipikor ya. Jakarta. Oke. Dia berpendapat KPK seharusnya jangan atau siapapun lembaga penegak hukum Iya. ketika menyita itu nggak semena-mena. Ketika dia terkait Harun Masiku yang mau ini kayak Sita itu kan, Iya. yang disita kan mau mengungkap kasus Harun Masiku. Iya, menyitalah barangnya Pak Hasto. Harusnya minta data, bukan ujuk-ujuk diambil handphone, disedot semua datanya kan gitu. Oh. Nah, mungkin kita duga kan gitu. Iya. Dari penyitaan handphone Pak Hasto itulah dapat kasus ini lagi, maka digarap lagi kan gitu. Jadi perkembangan dari Ya. DJKI ada kemungkinan di situ Bang. Dari nyedot HP. Bukan perkembangan dong, barang baru, Barang baru. cerita baru ya kan, dan sesuai sama pendapat dari Hakim Tipikor Jakarta harusnya, itu harusnya. ketika penyidik membutuhkan Oke, data dari seseorang, minta yang status saksi, minta di handphone dia pegang, cari sesuai kebutuhan mana, Kebutuhan penyidikan. tolong kirim. Itu pun harus disaksikan oleh ahli IT yang tersertifikasi katanya gitu. oh itu pun harus, Iya, syaratnya harus harus. disaksikan Iya. dengan ahli IT. Ahli IT yang Tersertifikasi. 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 Oke. Nggak sembarangan. Jadi nggak boleh sewenang-wenang nyita gitu kan. Ya, nanti kan ya kita kan nggak tahu di handphone kita banyak gitu kan, banyak urusan kan, banyak apa Pribadi. gitu. Oke. Dan itulah salah satunya katanya ada yang buat apa ya, nyari cuan. Nyari cuan nih. Oknum. Iya, oknum lagi. Oknum lah kita bilang ya. Oh, dari nyedot data itu dapat ini dia. Oh, ini. Oh, ini gitu kan. Iya. Itu jadi bahan-bahan nyari cuan. Ya bisa aja ketika Pak Hasto dipanggil hari ini ya dapat data ya dari sedot Hasil dari penyitaan handphone itu, itu kan gitu. Informasi baru berarti. Tapi berbentur dengan pendapat tadi Hakim Tipikor Jakarta yang nggak boleh ya, saya tangkap Ya, nggak nggak boleh. Kalau langsung memang- menyita semena-mena Kalau memang dia butuh data ya untuk kebutuhan penyidikan. ambil handphone disaksikan Ahli IT yang tersertifikasi. sertifikasi. Ya
mau butuh apa data apa penyidik gitu kan, cari, kita yang nyari gitu kan gitu, baru kasih gitu loh. Jangan semena-mena ngambil HP-nya, ambil laptopnya, disedot data ini ada semua, itu nggak boleh. Berarti dari hasil diskusi kita podcast ini ada dua yang saya tangkap. Cara KPK dalam menegakkan hukum ada dua miss yang saya tangkap. Pertama adalah pengungkapan nama 13 tersangka terkait korupsi Kemenhub ini, ya ungkap aja. Ungkap aja. Kita masyarakat pun jadi bertanya-tanya gitu kan. Takutnya ada pemikiran kita yang liar di masyarakat. Ada permainan kok oknum KPK. Itu yang pertama. Yang kedua, betul nggak kalau saya bilang terkait KPK ini, Asto ini yang kita berdasarkan dari pendapat Hakim Tipikor Jakarta sudah menyalahi aturan atau terlalu offside. Ya. Kecuali kalau kata pengamat ini, hukum ini penyitaannya ini sesuai dengan perkara tersebut gitu loh. Sesuai dengan perkara Kebutuhan. Iya, untuk kebutuhan penyidikan. Dan informasi kita dapatkan di podcast sebelumnya juga menandatangani Pak Hasto dan stafnya itu. Harusnya jangan tanda tangani ya. Tanda tangan, ngakunya ditandatangani, dan itu jubir KPK menegaskan, oh silakan, kita ada CCTV kok, katanya gitu. Di situ Pak Kusnadi sama Pak Hasto tanda tangan, sudah sesuai prosedur SOP-nya. Harusnya jangan tanda tangani ya, biar masyarakat juga clear menangkapnya. Apakah ada pemaksaan atau gimana ya kan. Nah, balik lagi ke korupsi Kemenhub ini. Dari penelusuran atau informasi yang Bang Irul dapat, ada nggak pengamat yang menyatakan yang Bang Irul tuangkan di majalah ini, pendapatnya seperti apa terkait korupsi ini? Ya itu. Ini katanya ada informasi sudah sistemik, sistematis, melibatkan banyak orang korupsi bermacam. Gimana Bang? Itulah kayak dari HMI, mahasiswa HMI kan, mereka itu ya Ketua Batko HMI Jabodetabek Banten, M. Adiam Muzaki. Dia menyebutkan ini malah menteri katanya gitu kan. Budi Karya. Ya Budi Karya. Menhubnya. Ya. Kenapa Bang? Ya dia dapat aliran dana kan gitu kan. Wah. Iya. Ngeri kali. Dan harus ditapas tersangka atau gimana? Gimana? Menurut dia harus penetapan tersangka itu seperti apa? Iya, harus tetapkan tersangka. Berarti kan memang dugaannya kuat gitu kan. Oke. Terus yang terkait yang ininya ya penetapan itulah. Ya. Tersangka baru itu. Ya. Kayak mantan penyidik KPK ya menyebutkan udahlah transparan lah KPK kan gitu kan, nggak usah ini itu ya dugaan-dugaan tadi itu yang dikhawatirkan. Kalau ketika menyebut ada tersangka baru sebutkan dong gitu loh. Kenapa pakai dirahasiain gitu kan gitu. Berarti leadership siapa ketua KPK sekarang Bang Panglango ya? Pak Nawawi Panglango. Panglango. Ya dari kasus ini masyarakat ada potensi berkesimpulan penegakan hukum untuk kasus ini sedikit masuk angin dong Bang. Jangan sampai kan. Bang kan dari bukti-bukti info-info seperti ini. Ya itulah yang kita dorong KPK, jangan ketika menangani suatu kasus ya jangan kayak ada tebang pilih. Apa Bang? Kalau dari banyaknya tersangka ini udah nggak tebang pilih gitu kan. Wah, ini udah 25 orang loh. Oke. Dalam suatu perkara tersangkanya kan nggak ada tebang pilih nih. Cuman setengah hati mengungkapkan para tersangkanya itu doang. Takutnya disalahgunakan oleh oknum-oknum kan gitu. Oke. Nah kedepannya seperti apa Bang yang tindak lanjut dari proses ini? Ya, artinya begini Jar. Ya. Ketika penanganan perkara, pengusutan perkara udah cukup alat dua bukti untuk orang ditetapkan sebagai tersangka. Oke. Ya sebutkan gitu loh. Kan gitu aja. Terlepas kayak model Suryo itu udah ditetapkan tersangka tapi nggak ditahan kan gitu. M Suryo ini sudah ditetapkan tersangka tapi nggak ditahan. Harus ditahan kan? Ya itu kan belum itulah.
Oke, nah terus bang. subjektivitas penyidik gitu kan, dia berkeyakinan nanti nggak akan menghilangkan barang bukti atau Oke. nggak melarikan diri, itu subjektivitas penyidik lah, Oke. menahan orang apa enggak kan ketika ditetapkan tersangka. Oke. Nah, ya tapi kalau ada tersangka baru tapi nggak disebutkan namanya, ini mesti liar. Sementara mereka berproses memanggil-manggil orang kan gitu. Kan gitu. Bisa aja nanti yang awalnya udah si A ditetapkan tersangka, karena ada Tanda dipermainkan kutip, oknum tadi, kepentingan. bisa dia enggak, akhirnya lari ke si C Lari kan ke si gitu. B atau ke si C. Iya. Oke. Yang penting udah sesuai jumlah tersangkanya kan gitu kan. Dapat rumor juga katanya kasus ini melibatkan banyak politikus juga bang. Itu seperti apa? Penelusuran bang. Ya itu terkait ini dia Ya. deckingan perusahaan itu biasanya. Ketika perusahaan A mau dapat ini, Oke. pakailah jalur politisi, ya yang sebagai mitra pejabat di Kemenhub gitu Oke. kan. Ini perusahaan saudaraku, ini perusahaan itu ya. Ya, tapi tetap dengan namanya udah urusan proyek-proyek kan tetap dapat fee itu nanti kan ketika perusahaan itu dapat proyek kan gitu aja. Berarti layaklah disematkan pengusutan kasus potensi korupsi di JK ini, korupsi berjamaah. Iya. Politikus juga ada potensi terlibat. Ini gini, maksudnya begini, ini menarik juga aja. Iya. Kereta api ini transportasi massal loh. Iya. Hah? Iya. Namanya transportasi massal, masyarakat luas mempergunakan kan. Dan itu bukan hanya di Jawa. Ketika proyek itu asal-asalan dilakukan, ngeri itu kan dampaknya kan. Terjadi apa-apa di kemudian atas jalur itu kan, itu sebenarnya. Jadi perhatiannya itu sebenarnya. Dan harapan kita juga nih, harapan dari Keadilan TV, masyarakat untuk ikut aware soal ini ya bang. Iya. Ratusan miliar ya. Ratusan miliar. Untuk lintasan kereta api di Jawa Tengah, di Sulawesi Selatan juga kan. Iya. Kan yang 12 tersangka barunya kan di Pengadilan Tipikor Makassar. Pengadilan Tipikor Makassar. Pengadilan Tipikor Semarang. Itu kan udah diadil-adilin kan. Oke. Inilah sisanya ada 13 lagi tersangka baru, tapi kan belum ketahuan siapa aja kan gitu. Baik. Oke. Dan buat teman-teman Keadilan TV juga, di edisi ini kita menyoroti KPK nih selalu nih, Bang Irul dan Bang Guri nih, dari tim wartawan Keadilan TV. Ini saya jadi pengen ngangkat salah satu berita yang kaitannya dengan KPK, Rafael Alun. Oke. Nah, di sini juga di majalah edisi 93 dari Keadilan ada satu berita menarik yang cukup layak saya untuk podcast kan. KPK tak sentuh pemberi gratifikasi kepada Rafael Alun. Ini Bang Guri yang menulis ya. Oke. Ada sejumlah nama pengusaha yang diperiksa terkait perkara gratifikasi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Namun KPK belum menetapkan sebagai tersangka. Nah, ini boleh cerita dong Bang Guri, ini kenapa berita ini diangkat? Sebelumnya kasus ini itu sudah dilaporkan sejak 2018. Wah, Ya. jauh, Sebelum berarti 2 viral tahun itu. sebelum penganiayaan anaknya ini dong, si Mario Dandi ini Bang. Kasus penganiayaan itu. Oke, lanjut Bang. Udah ada laporan. Udah ada laporan sejak 2018. Nah ini Ketuanya siapa dikatakan dulu? oleh Direktur Pencegahan dan Monitoring KPK, Pak Pahala Nenggolan. Pahala Nenggolan. Oke. Nah waktu itu KPK sempat mendalami kasus itu, Ya. kasusnya Pak Rafael soal laporan-laporan itu. Kemudian KPK sempat ke Kementerian Keuangan untuk mendalami kasus itu, ada kejanggalan, tapi tidak ditindaklanjuti sama KPK. Alasannya ada kejanggalan sama alat bukti kurang. Oke. Gitu. Nah kemudian yang soal apa sih namanya pemberi gratifikasi, kenapa tidak sampai terkena tindak pidana atau tidak sampai jadi tersangka? Nah, ternyata KPK menggunakan pasal 12B.
Pasal 12B itu yang terkena tindak pidana hanyalah si penerima, bukan si pemberi. Padahal kalau saya lihat di surat dakwaannya di persidangan, surat dakwaannya si Rafael Alun, itu ada sekitar 62 perusahaan yang memberi Rafael Alun. Jumlahnya fantastis. Entah barang, entah uang. Iya, barang, tas mewah, mobil, kemudian duitnya sekitar berapa 52 miliar kalau nggak salah. Itu masih bisa dikategorikan gratifikasi. Ya, itulah kata KPK. Itu. Ada barang, ada uang, bukan Ya, masuk. bahkan barangnya pun sempat ditampilkan di konferensi pers. Barang-barang tas-tas mewah itu yang harganya ratusan juta itu ditampilkan. 60-an perusahaan loh Bang. 62 perusahaan. Oke, terus Bang, fakta-fakta apa aja Bu, disampaikan? Nah itulah, tapi KPK kemudian setelah itu ketika saya tanya, tapi ini masih dalam ini ya, masih proses kasus hukum ya. Artinya belum inkrah lah gitu. Cuman KPK bilang ketika setelah putusan inkrah, KPK tetap mendalami hal itu. Kalau ada misalkan ada kasus hukum yang menjerat suap atau ada dugaan dengan pasal 5, pasal suap itu, pasti KPK akan mendalami. Itu pernyataan dari Direktur Pak Asep Guntur. Oke. Direktur apa sih namanya, penuntutan ya Bang, atau Direktur Penyidikan. Oke. Lupa gua. Oke, lanjut Bang. Nah, pakar hukum pidana juga dari Universitas Indonesia mengamini itu, namanya Pak Khair Salmi. Memang nggak salah kalau Pak KPK menggunakan pasal gratifikasi, kecuali KPK menggunakan pasal suap atau menggunakan pasal 5. Gitu. Barulah si pemberi barang dan uang itu kepada Rafael baru dikenakan pasal suap. Tipis-tipis ini Jer. Tipis-tipis sebenarnya. Tipis-tipis antara gratifikasi dengan suap jadi kan. Jadi tipis. Cuman jadi Ya, makanya. area abu-abu dong. Iya, benar. makanya tipis-tipis. Pakar hukum pidana juga bilang begitu. Ini agak sedikit agak sedikit menyerempet. Sebenarnya agak masih perdebatan sebenarnya itu. Perdebatan seperti apa? Ya perdebatan ini bisa dikenakan pasal suap kalau misalkan ada keuntungan dari si pemberi gitu. Ada keuntungan dari si pemberi. Iya, dan nggak ada pemaksaan dari si penerima. Gitu. Jadi kalau kata KPK, si Rafael ini dia meminta Dengan tekanan gitu, kepada si pemberi itu. Kalau misalkan kamu ini nanti pajak kamu nanti nggak bisa dikurangin, nggak bisa sampai berapa tahun gitu. Nah itu kalau pernyataan dari KPK sendiri. Itu. Banyak potensi pasal yang tanda kutip dikaretkan ya. Bukan dikaretkan sebenarnya. Tipis-tipis. Iya kan? Ya. Nggak mungkin orang mau ngasih miliaran sebagai hadiah tanpa ada keuntungan yang mau diambil kan gitu. Ya, yang uniknya penerima ini yang memberikan tekanan kan itu. Itu dia. Sebenarnya kalau kata pengamat, justru itulah kalau ada tekanan bisa pasal berlapis. Namanya pemerasan. Ya, kan betul. Gitu, ya. Kenapa lah KPK nggak melakukan menerapkan pasal pemerasan itu kayak SCL? Kenapa nggak diterapkan? Nggak tahu, katanya dia hanya bisa mengetahui dari pasal gratifikasi itu. Ya pemerasan ya nggak ada hak lagi KPK untuk mengungkap, menyidik. Ya udah ke polisi. Itu kan udah umum. Oke, apakah ada kembali lagi oknum KPK yang membacking? Wah, gua kurang tahu kalau itu. Bisa. Iya kan? Ya, Cuman intinya gini, Iya. KPK pasti memastikan setelah inkrah dia akan mendalami terus. Siapalah apakah ada unsur pasal suap atau pasal 5. Itu mah ada panjang ceritanya. Harusnya dari awal aja kan gitu aja. Iya. Ngapain pula pakai ini gratifikasi yang nggak bisa dijerat pemberinya kan gitu. Yang nggak bisa dijerat pemberinya. Ya kalau suap menyuap ya dua-duanya kan bisa. Oke. Ini berarti kan di awalnya udah gratifikasi itu. Ada tanda kutip kong kali kong. Hasil dari pengamatan atau penelusuran Bang Guri? Gue belum sejauh itu sih sebenarnya. Cuma ya nggak tahu juga.
Oke. Perkembangan Gua nggak bisa ngambil apa sih namanya kesimpulan atau persepsi dalam hal itu. Tapi Oke. saya ngambil dari perspektif narasumber aja. Oke. Nah sekarang terkait kasus Rafael Alun ini udah sejauh mana sih Bang sekarang kasusnya? Sekarang masih udah banding, udah tahap banding, mau tahap apa namanya kasasi. Putusan banding udah selesai. Oke. Putusan banding selesai. Hasil putusan seperti apa? Sama hukumannya sama dengan pengadilan tingkat pertama. Berapa tahun Bang? Tapi cuma apa sih namanya ada sejumlah barang yang harus dikembalikan. Ya, jadi ini penting banget ya informasi ini Bang Irul dan Bang Guri buat teman-teman Keadilan TV. Bagaimana kita sosial kontrol Iya. dari masyarakat perlu ditingkatkan agar ya kembali lagi potensi kerugian negara ini terungkap secara tepat di fakta-fakta entah penyidikan sampai ke persidangan ya Bang Irul ya. Iya, iya. Gitu. Korupsi Kemenhub yang tadi kita awal, terus juga pengembangan dari Rafael Alun ini. Dan sejauh ini kalau boleh saya tanya ini kita udah sampai tahap akhir. Pejabat-pejabat KPK ini integritasnya seperti apa sih Bang? Menurut Bang Guri coba saya tanya. Kan Bang Guri nggak banyak berinteraksi dengan orang-orang di KPK gitu dalam pengembangan suatu kasus. Kalau bicara integritas ya belum sampai sejauh itu ya. Tapi kalau masalah apa sih ya? Kalau masalah keharmonisan dengan apa itu masih enak zaman dulu sebenarnya. Masih enak zaman dulu berarti masih enak sebelum si Firly Bahuri itu seperti apa? Ya sebelum Agus Wijayanto. Enak apanya ini Enak kan? gimana Iya. gitu? Artinya ini Bang memberikan informasi kepada media gitu loh. Emang saya sekarang apa yang Bang Guri rasakan? Ya, kita, Atau Bang Guri coba tangkap? ya dulu itu kita bisa menunggu sampai sebelum ada kejadian kita udah nunggu, udah standby di KPK. Misalkan gini, ada OTT jam 12 malam. Nah kita udah ada informasi jam 9 itu udah ada gitu. Informasinya Jadi bakal cepat OTT nyampe gitu. gitu ya. Informasinya cepat gitu ya. Gitu. Oke. Tapi sekarang tiba-tiba udah di OTT ya gitu. udah ada di KPK aja. Itu Artinya apa ya? Oke. Ada jarak, ada jarak komunikasi antara media dengan maksudnya nggak seterbuka seperti dulu. Ya, betul. Informasi rilis ke teman-teman kita wartawan atau seperti apa? Itu yang Bang Guri rasakan. Ya, kalau rilis ya mungkin ya hanya apa ya formalitas saja lah itu. Paling setelah kejadian baru rilis. Cuman waktu dulu itu sebelum kejadian, sebelum rilis kita sudah tahu. Gitu. Sekarang banyak belum tahunya tiba-tiba udah Jadi, OTT aja gitu. Kejadian dulu udah ditangkap dulu baru rilis. Sekarang Iya. banyak seperti itu. Misalkan contoh saksi dipanggil hari ini. Misalkan ya. Pasto ada jadwal panggilan. Pasto Gitu. Itu hari ini udah ada gitu. Tapi apa sih namanya? Sorry. Iya. Sorry, gua apa namanya? Gua Ralat ya. klarifikasi. Iya. Misalkan ada saksi hari ini siapa dan perusahaan apa, dari mana dan apa. Iya. Gitu. Iya. Tapi setelah diperiksa, rilis itu dapat. Gitu. Harusnya kan ya, sebelum ya atau gimana? Nah dulu kita sudah tahu ini siapa nih saksi yang dipanggil, dari perusahaan apa, dari kasus apa, itu udah tahu dulu. Gitu. Nah berarti ada penurunan Ya, keterbukaan informasi kepada teman-teman awak media ya di KPK. Menurut Bang Rul seperti apa Bang? Kalau kita secara kepemimpinan ya yang Leaders, sekarang ini. Oke. Kepemimpinan apa namanya? Para pimpinan KPK inilah yang terburuk dari selama ini yang ada gitu. Iya. Kayak awal-awal langsung Bu Lili
Nah, gitu kan. Iya. Mundur. Iya. Mundur dalam artian menghindari pemeriksaan lebih lanjut. Dengan sukarela mundur aja lah gitu, Iya, gitu kan. terlepas dari potensi Iya, gitu kan. Oke. Akhirnya Firly. Kasus pemerasan. Iya, SEL. Pimpinan yang lain, Kenapa, Bang? apa namanya? Udah pasiennya dewas gitu loh. Pasiennya dewas, Ya, tanda artinya kutip pernah ya. diperiksa gitu kan. Tanda kutip tersandra juga dong. Artinya ya ada masalah juga semua jadi pimpinan ini, kecuali PLT ketua sekarang Pak Nawawi nggak, kita belum pernah dengar lah dia diperiksa dewas kan. Yang lainnya Sampai saat Gupron, Alex Marwata, Johannes Tanak, Pernah juga Bang Panawi Bang. udah pernah juga. Berarti kan semuanya kan udah pernah jadi Bawaannya pasiennya ini dewas. dengan menunggu doang, Mas, gimana nih? Enggak ada Nunggu hasilnya doang. Artinya- kayak gimana dari Dewas. bermasalah gitu loh. Ada masalahnya. Ada masalah ya. Maka diperiksa Dewan Pengawas. Kayak kalau menurut saya inilah pimpinan yang terburuk dari yang ada, yang pernah ada gitu. Dari pengamatan inilah beberapa kasus yang akhirnya diangkat di Majalah edisi Cuma ini 93. gini Bang, kita Ya. diskusi aja Bang. Sebenarnya ini dampak dari revisi undang-undang KPK atau gimana Bang? Gitu Bang. Sebenarnya Bang. Ya, Ada kaitannya ya? Iya. Gimana Bang Gitu loh. waktu Artinya nggak independen gitu. Enggak, bukan. Ini dari hulunya ini sebenarnya. Oke. Apa waktu Pak Abraham pernah podcast di kita? Iya, di Keadilan TV. Sehabis podcast kan kita berdiskusi. Wawancara, oke. Sebenarnya kesalahan awal itu di pansel. Oh, bener. Enggak, gua mau tambahin. Bukan di pansel, penyeleksian panselnya udah bermasalah gitu. Gua mau tambahin sedikit tadi Bang. Jadi gini, gua pernah diskusi juga sama pakar hukum ya gitu. Ya, Nah, siapa Bang? ini apalagi sekarang lagi ada pansel KPK ya, maksudnya ada pencalonan KPK. Oke, Pak, namanya siapa? Namanya siapa? Gua nggak mau sebutin lah. Oke. Mestinya pansel KPK ini, kata isi di off the record, mestinya pansel KPK ini untuk untuk menyeleksi calon pimpinan KPK. Dia harus investigatif dari hartanya, dari keluarganya, itu untuk untuk benar-benar bersih gitu loh, bahwa ini dia Steril. calon. Satu contoh kata dia begini, pansel KPK harusnya terjun langsung ke rumahnya lah, gitu. Oh rumahnya kayak gini, Diperlukan itu. diperlukan mestinya, harusnya seperti itu. Dan jangka waktunya nggak singkat, minimal 1 tahun. Jadi ketika lolos atau apa nih benar-benar integritas gitu loh, bahwa calon pimpinan KPK. Gitu. Dan pansel KPK itu kan di DPR kan. Ya itu sebenarnya. Ini masalah potensi cengli-cenglian. Bisa jadi. Benar kata Bang Irul. Jadi ini ada ada kesalahan di pansel KPK juga sebenarnya. Ya, itu. Apalagi Nggak ada. sekarang, nggak tahu lah kita nanti seleksi yang akan datang ini. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Ya. Dan Ini itulah, ya. pansel ini kebanyakan dari unsur pemerintah. Iya. Unsur Anggota pansel, panitia seleksi ini udah kebanyakan dari unsur pemerintah kan. Ya nggak tahu lah kita nanti siapa pimpinan yang diluluskan lewat seleksi ini ya. Tahu titipan-titipan nggak ngerti kita kan, kita lihat aja lah nanti gimana. Saat ada potensi kepentingan yang berjamaah, pribadi dan kelompok, akhirnya dapat berdampak ke korupsi berjamaah. Kan seperti itu. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Akhirnya teman-teman wartawan ini mengungkap itu. Ada tambahan lagi Bang Irul? Ya, untuk sementara Ya. itu nanti edisi selanjutnya kita lihat tuh. Oke, untuk selengkapnya buat teman-teman Keadilan TV yang ingin membaca tentang perkembangan korupsi di Kemenhub dan juga di Rafael Alun, silakan baca, dapatkan di majalah edisi 93 dari majalah Keadilan, dapatkan di toko-toko terdekat di kota Anda, dan juga baca juga di berita online di keadilan.id dan juga e-magazine kita keadilan.co.id. Bang Irul, thank you banget, informasinya luar Oke, biasa. Jan, sama-sama, Semoga Jan. bermanfaat buat teman-teman semua. Silahkan kirim komentar dan juga pendapat, dan tunggu kita di podcast selanjutnya. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka.